Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pelajaran kita adalah IPS kelas 9. Di mana IPS kelas 9 ini materi yang pertama adalah interaksi antar negara Asia dan negara lain. Di mana fokus pelajaran kita, pertemuan kita kali ini adalah negara atau wilayah atau benua Asia. Benua Asia adalah benua yang terbesar, terluas di dunia. Disebut juga dengan benua Eurasia. Di mana benua ini pertama kali manusia diturunkan itu di benua Asia, yaitu Nabi Adam. Di mana Nabi Adam ini ketika diturunkan itu adanya di India. Kemudian ibu Hawanya diturunkan di Mesir. Di mana benua Asia yang pertama kali dihuni oleh manusia ini, tentu benua Asia adalah benua yang tertua. Nah, benua yang tertua ini mempunyai luas yang sangat besar. Luasnya kurang lebih 43.998.920 km persegi. Jadi sangat luas sekali. Di mana jumlah penduduknya juga banyak, kurang lebih 3.604.000.000 jiwa. Jadi penduduknya paling banyak, kemudian luasnya juga paling luas. Benua Asia itu terbagi dalam beberapa bagian. Ada Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Tengah. Di mana Indonesia masuknya berada di Asia Tenggara. Untuk batasan-batasan benua Asia kita bisa lihat di peta. Kita bisa lihat di peta bahwa ini adalah peta Asia. Peta Asia ini batasannya sebelah utara itu adalah Rusia atau Siberia. Ini masih masuk wilayah Asia, termasuk Asia Utara. Kemudian sebelah selatan itu adalah Indonesia. Batasannya Indonesia, tentu Indonesianya paling selatan adalah Pulau Jawa, sehingga Pulau Jawa ini adalah pulau yang paling selatan di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara. Kemudian untuk sebelah timur, kita lihat di sini sebelah timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Negaranya itu adalah Jepang. Jadi negara yang ada di kawasan Asia Timur adalah Jepang. Kemudian di sini ada Filipina. Kemudian juga termasuk Indonesia. Untuk batasan sebelah barat, kita di sini ada Arab Saudi. Jadi Arab Saudi itu adanya di kawasan Asia Barat. di mana tetangga-tetangga Arab Saudi diantaranya adalah yang masuk kawasan Asia Barat adalah
ada Yordania, ada Israel, ada Turki. Namun di sini ada keistimewaan tersendiri bagi Israel. Kenapa istimewanya? Karena Israel itu wilayahnya ada di kawasan Asia Barat atau benua Asia, tapi Israel itu memintanya organisasinya ke Eropa. Oleh karena itu Israel ini masuknya Eropa meskipun adanya di Asia, khususnya di Asia Barat. Nah ini karena Israel adalah suatu negara yang menguasai dunia, sehingga PBB pun dikuasai, sehingga meskipun adanya di wilayah di Asia tapi minta organisasinya ke Eropa diterima ya. Nah itu. Kemudian ini yang warna coklat setelah ini adalah kawasan Asia Tengah. Nah, Asia Tengah di antara negaranya adalah ini ada Cina, ada Mongolia, ada Kirgistan, ya, ada Afghanistan, ya, Tajikistan. Ya. Ini adalah negara yang ada di kawasan Asia Tengah. Selanjutnya ada Asia Selatan, di mana Asia Selatan ini negaranya ada India, ada Sri Lanka, kemudian ada Pakistan. Nah, ini termasuk di kawasan Asia Selatan ya. Termasuk ini ada Bangladesh ya. Bangladesh, Bhutan, Nepal. Nah, itu semua ada di kawasan Asia Selatan. Selanjutnya Asia terbagi dalam beberapa bagian, termasuk diantaranya adalah Asia Tenggara. Tentunya kenapa Tenggara? Ya karena adanya di posisi sebelah tenggara. Nah, di mana Asia Tenggara ini negaranya yang masuk kawasan Asia Tenggara adalah ini ada Thailand, ada Laos, ada Kamboja, ada Vietnam, ada Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Serta satu lagi negara baru yaitu Timor Leste. Nah, Timor Leste ini masuknya ke kawasan Asia Tenggara. Nah, ini adalah khususnya wilayah-wilayah yang berada di kawasan Asia. Jadi Asia terbagi di dalam Asia Utara, Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Tengah. Nah itu. Sedangkan tadi saya sudah sampaikan bahwa Nabi Adam itu diturunkannya di India, nah, di Gunung Himalaya. Nah, coba silakan Anda cari Gunung Himalaya di buku referensi kalian yang kalian miliki. Di situ ada peta, meskipun petanya tidak berwarna, tapi bisa dilihat bahwa di situ ada India, ada Gunung Himalaya. Di situ ada Nabi Adam diturunkan. Kemudian silakan juga kalian cari di benua Asia Barat. Di situ ada Mesir, meskipun sudah melewati Asia Barat, tapi di situ adalah ada tertulis Mesir, sehingga Siti Hawanya atau Ibu Hawanya diturunkan di Mesir, Nabi Adamnya diturunkan di India. Nah, antara India dengan Mesir sungguh luar biasa sangat jauhnya, tapi karena sudah menjadi sah suami istri, sehingga Allah mempertemukan antara keduanya di Arab Saudi. Nah, jadi itulah negara atau itulah benua Asia yang disebut juga dengan benua tertua di dunia dan penduduknya yang terbanyak di dunia. Selanjutnya untuk kawasan Asia Tenggara.
kawasan Asia Tenggara ini mengalami perkembangan. Kenapa mengalami perkembangan? Karena dulunya bahwa Asia Tenggara itu belum termasuk Timor Leste. Kenapa? Karena Timor Leste itu baru merdeka. Jadi ada penambahan anggota, yaitu Timor Leste. Mungkinkah suatu saat nanti akan berubah lagi? Mungkin saja. Apa misalnya? Misalnya apa? Misalnya sekarang ada pulau yang namanya Makau. Makau itu posisinya di sebelah dekat dengan Filipina ya. Makau itu dekat dengan Filipina. Kalaupun Makau itu sudah resmi menjadi sebuah negara yang diakui, maka Makau itu akan termasuk wilayah yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi mungkin saja bisa berubah jumlah anggotanya. Kalau Makau diakui sebagai negara, maka Makau akan ikutnya ke Asia Tenggara. Nah, mungkinkah berubah berkurang? Mungkin saja. Misalnya apa? Nah, misalnya Timor Leste ikut gabung ke Indonesia lagi, nah, maka jumlah negara di kawasan Asia Tenggara akan berubahnya menjadi berkurang. Oleh karena itu kita di dunia ini tidak bisa lepas dari perubahan-perubahan yang ada. Semua akan berkembang. Awalnya Asia Tenggara itu hanya beberapa negara saja, kemudian pada perkembangannya bergabung, dan yang terakhir adalah Timor Leste yang bergabung. Dan suatu saat nanti mungkin ada negara baru yang diakui, misalnya Makau tadi diakui, maka Makau akan merupakan bagian dari kawasan Asia Tenggara. Nah, dan itu bukan hanya terjadi di kawasan Asia Tenggara, tapi di seluruh dunia. Nah, seperti dulu ada negara yang namanya Uni Soviet. Nah, sekarang Uni Soviet sudah nggak ada, bubar. Sehingga otomatis perubahan itu akan merubah tatanan negara-negara yang berada di kawasan Asia sebagai negara yang ada di Uni Soviet tadi. Nah, meskipun Uni Soviet itu dulunya ikut gabungnya dengan Eropa, tapi sebagian karena negaranya paling luas itu sebagian ada di kawasan Asia. Nah, jadi semuanya akan berubah ya, sesuai dengan perubahan zaman, perkembangan zaman. Dulu ada Jerman Barat, Jerman Timur. Sekarang antara Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu, sehingga perubahan satu Jerman. Kemungkinan bakal terjadi di Korea. Kemungkinan, tapi itu sebab Korea itu terbagi menjadi dua, Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, mungkin gabung? Mungkin saja. Kalau Korea Utara dan Korea Selatan bergabung, nah, maka ini tidak ada Korea Selatan dan tidak ada Korea Utara, satu Korea. Nah, di kawasan Asia Barat pun ada Yaman Utara dengan Yaman Selatan.
Ini pun nih mungkinkah bergabung? Mungkin saja. Nah, seperti terjadi di Jerman. Yang tadinya ada Jerman Barat, Jerman Timur, kemudian bergabung menjadi satu Jerman. Itu berubah itu. Jadi nah, perkembangan itu terus berjalan sampai sekarang, bahkan sampai nanti, ya, bahkan sampai nanti. Itulah ya perubahan-perubahan negara, baik yang menggabung maupun yang terpisah. Yang menggabung diantaranya adalah Jerman, yang memisahkan diri adalah Timor Leste atau Timur Timur dulunya, itu memisahkan diri dari Indonesia. Nah, kemudian di Eropa juga ada Cekoslowakia, ada Ceko, ada Slovakia, itu misah. Kemudian ada, tapi itu di Eropa ya, sekilas saja di Eropa juga ada negara yang terpecah-pecah, ada Bosnia, ya, ada Serbia, itu tadinya menggabung jadi satu negara, kemudian terpecah-pecah. Ya. Jadi itulah perkembangan suatu negara, termasuk juga negara yang ada di kawasan Asia, khususnya kawasan Asia Tenggara. Ya. Untuk selanjutnya, batasan-batasan di kawasan Asia, benua Asia adalah 77 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 26 derajat bujur timur sampai 169 bujur timur. Jadi letak astronomis benua Asia ini ada lintang utara, ada lintang selatan. Jadi dalam peta itu ada garis nol yang disebut dengan garis khatulistiwa. Nah, di peta di sini ini garis merah ya, ini garis khatulistiwa, yaitu garis ke nol. Nah, atau kita gampangnya saja, garis ini adalah garis yang dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Nah, ini garis nolnya ada di tengah-tengah, dan kita di Indonesia diuntungkan dengan posisi yang berada di kawasan tengah-tengah, yaitu ada di garis khatulistiwa. Nah, di mana Asia, benua Asia ini ada di tengah-tengah garis nol, sehingga tentu ada di lintang utara sebelah utara, ada juga di lintang selatan sebelah selatan. Tentunya kita bisa lihat banyakan mana negaranya, di kawasan lintang utara atau lintang selatan. Kita jelas sekali ini. Ini garisnya, garis merah ini. Ini garis merah ini. Garis khatulistiwa ini. Tentunya negara yang ada di kawasan Asia ini yang paling banyak ada di kawasan lintang utara. Nah, sedangkan negara yang ada di kawasan lintang selatan hanya ini Indonesia, ya, kemudian Timor Leste. Indonesia dan Timor Leste itu negara yang berada di kawasan Asia, lintang selatan. Nah, sedangkan ada bujur timur, garis BT, bujur timur, di mana bujur timur adalah garis yang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ya. Dalam peta atau globe itu ada garis ke nol. Garis ke nol bujur timur. Garis ke nolnya, karena kita lihat posisinya pada peta Asia yang tidak dilewati oleh garis nol, maka ini di sini ada nih yang melewati Prancis, Belgia, Inggris. Nah, ini adalah garis ke nol untuk bujur timur.
ini garis ke nolnya, sehingga kita Asia adanya di mana? Di bujur timurnya, tentu di sini. Nih, yang hijau ini udah kawasan Asia, sehingga kawasan Asia yang ada untuk bujur timurnya seperti kita lihat di sini ada 26 derajat bujur timur, ini 26 derajat. Nah, ini sampai yang paling jauhnya itu 169 derajat bujur timur. Nah, jadi posisinya semua di sebelah timur dari garis nol, karena garis nolnya ada di Inggris atau di Greenwich. Nah, jadi tidak ada negara Asia di kawasan bujur selatan, nggak ada, atau bujur barat, nggak ada. Semua benua Asia adanya di bujur timur. Nah itu ya, jadi benua Asia. Letak geografis benua Asia, Asia menyatu dengan benua Eropa yang sering disebut dengan Eurasia. Batas-batas benua Asia untuk sebelah utara seperti tadi sudah saya sampaikan di peta itu, sebelah utara itu Samudra Arktik dan Laut Utara, sebelah timur itu Samudra Pasifik dan Selat Bering, sebelah selatan itu Samudra Hindia, sebelah barat itu Laut Tengah, Laut Merah, Laut Hitam, Laut Kaspia, Sungai Ural dan Pegunungan Ural. Nah itu ini bisa kita lihat di peta. Jadi sebelah utara adalah Samudra Arktik. Samudra Arktik. Samudra Arktik adalah samudra yang dingin, ini sudah Samudra Arktik. Kemudian sebelah timurnya itu adalah Selat Bering dan Pasifik, ini Samudra Pasifik. Nah, kemudian sebelah selatannya adalah Samudra Hindia. Samudra Hindia, karena Indonesia itu masih berada di kawasan Asia paling selatan. Kemudian sebelah baratnya itu Laut Tengah, Laut Merah, Laut Hitam, Laut Kaspia. Nah, ini Laut Merah, Laut Hitam, Laut Kaspia. Nah, Laut Hitam, Laut Kaspia, Laut Merah. Nah, itu adalah batasan-batasan wilayah di Asia. Nah, baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Dan untuk supaya kita tidak lupa apa yang saya sampaikan, maka silakan kalian baca kembali materi-materi yang sudah disampaikan oleh guru termasuk saya, untuk kawasan Asia atau benua Asia. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.